Yang pertama, kita membuka file exam dulu. Kita buka, terus kita run as administrator, terus kita mengaktifkan examnya. Lalu setelah itu kita mencari command prompt dan kita sudah bisa menjalankan aplikasinya. Nah, seperti biasa kita menggunakan CD, kita login dulu ke examnya. Ini MySQL -bin, terus kita masuk MySQL -u root -t, root -t. Lalu setelah tampilan begini, kita mau membuat tabel, tapi sebelum membuat tabel kita melihat database dulu. Show database. Nah, di sini belum ada database saya, jadi kita membuat database baru, yaitu create database Alia Savitri. Lalu kalau begini artinya sudah masuk, jadi kita show database. Nah, sudah ada Alia Savitri yang paling atas. Sekarang kita mau masuk ke database, jadi kita pakai use. Kalau begini berarti sudah masuk. Nah, sekarang kita mau membuat 7 tabel, termasuk tabel pendaftaran pasien dan pelayanan poli. Ini kita mau membuat tabel pasien terlebih dahulu dengan cara create table pasien. Kita enter, kita masukkan fieldnya, masukkan ID pasien, INT auto, examen primary key. Oke. Terus kita masukkan nomor rekam medis pakai varchar 6 not null. Perhatikan komanya. Selanjutnya kita masukkan nama nama varchar 100. Kita pakai not null, jangan lupa komanya. Terus jenis kelamin kita pakai enum, P putih, P L. Oke. Not null, jangan lupa komanya. Terus kita pakai tempat lahir varchar 50, pakai koma, terus tanggal lahir pakai date. Pakai alamat pakai varchar.
pakai nomor HP varchar 15. Lalu kita finish. Nah, tampilan begini berarti datanya sudah jadi. Terus kita melihat tabel yang sudah kita buat. Jadi kita des pasien. Nah, tampilannya seperti ini, ada field, ada type, null, key, default, dan extra. Nah, begitupun juga untuk tabel selanjutnya sampai tabel pelayanan polik. Nah, jadi ini adalah tabel-tabel yang sudah saya buat dengan cara yang tadi. Sisa kita masukkan saja field-fieldnya, dan kita tetap masih memakai create table karena kita baru membuat tabelnya. Ada tabel dokter, diagnosa, tindakan, ada polik. Nah, sekarang kita mau membuat tabel pendaftaran pasien. Pendaftaran pasien sama yang di atas, cuman ini bedanya dia menggunakan foreign dan reference. Jadi kalau di create table pendaftaran pasien ini semua yang dari ID itu kita pakai, jadi hanya ID-nya saja yang diambil. Primary key, terus ID pasien not int not null, jangan lupa komanya. Terus ID dokter int not null juga. Terus ID poli int not null, koma, tanggal pendaftaran, tanggal lahir, pendaftaran, date not null. Keluhan kita pakai teks. Untuk ini kita pakai foreign key dalam kurung ID pasien. Di sini tidak pakai koma, nanti koma dipakai di reference pasien, masuk di ID pasien, koma, baru enter. Kita pakai di foreign key ID dokter, baru kita pakai reference ID dokter. Kita pakai ini sampai di polik ID huruf kecil, ID dokter, terus foreign key
Terus kita ke reference poly. Poly. Terus ID poly. Kalau ID saya pakai poly, tidak pakai K. Terus kita, nah kalau begini tuh sudah masuk seperti tadi. Kita bisa des pendaftaran pasien. Kita bisa des untuk melihat tabel yang sudah jadi. Nah, titik koma. Nah, ini tampilannya. Terus kita create yang tabel pelayanan polik. Hampir sama juga dengan cara kita waktu create tabel pendaftaran pasien. Kita pakai ID pelayanan polik. Ini pelayanan sesuai yang diberikan oleh Bapak kemarin. Perintah yang sudah diberikan Bapak kemarin. Ini primary key. Kita harus memakai primary key. Terus kita di ID pendaftaran kita pakai INT not null. Jangan lupa perhatikan komanya. Terus tunggu guys ya. Tunggu ya. Terus kita di ID dokter kita tetap pakai INT not null. Pokoknya kita masukkan semua yang ada di field yang ada di gambar kemarin. Kita pakai INT not null. Lalu kita ID diagnosa INT not null. Terus kita ID tindakan di kapital INT not null. Terus tanggal pelayanan kita pakai date not null. Lalu kita pakai foreign key. Nah, jadi ini tampilan sesudah saya buat semuanya. Nah, sempat error tadi, jadi saya perbaiki dan ini dia. Kita des pelayanan polik untuk melihat tabelnya. Kita lihat tabelnya dulu.
Nah, bentukan tabelnya seperti ini. Bentukan tabelnya seperti ini. Lalu kita mau lihat tabel yang sudah kita buat. Jadi kita show tables ada 7. Diagnosa, dokter, pasien, pelayanan polik, pendaftaran pasien, polik, tindakan. Nah, ini semua kita belum insert. Untuk memasukkan datanya, kita mengisi datanya, kita insert into pasien. Terus kita masukkan isi dari pasien tadi, dari fieldnya nomor RM, nama, jenis kelamin, terus ada tempat lahir kita masukkan, terus tanggal, pokoknya tadi yang kita create table kita masukkan, tanggal lahir, alamat, dan nomor HP, tutup kurung, terus kita enter. Kita cross check dulu karena supaya tidak error, koma pun salah error. Nah, kita values, harus di values terus. Nah, di sini kita masukkan nomor RM-nya berapa. Jadi saya pakai 00001. Jangan lupa kutip. Setiap ini ada kutip. Terus kita koma, kutip lagi jenis kelamin. Nama saya pakai Rani. Terus jenis kelamin kita pakai P. Karena tadi kan pilihannya L atau P. Terus tempat lahir kita random Makassar. Terus tanggal lahir dimulai dari tahun 2004, bulan 9. Terus kita masukkan alamat, jangan lupa perhatikan petiknya. Gitu. Terus kita tutup kurung, kita cross check dulu, kita coba dulu, oh ternyata ada salah, untung kita belum enter, kita bisa hapus. Nah, oke, aman. Oke, terus kita enter. Nah, kalau sudah begini berarti sudah aman. Jadi kita lanjut bikin sampai 10. Kalau sampai langsung mau dibikin semua, terakhirnya kita tidak usah pakai titik koma, kita pakai koma saja. Nanti di akhirnya baru kita pakai titik koma. Nah, sebelum ini kita lihat dulu apakah sudah benar. Jadi kita select from pasien. Nah, begini jadinya kalau sudah selesai. Nah, jadi ini yang sudah saya buat sesuai cara yang tadi. Cuman kita ganti apakah nanti dia di tabel apa, kita ganti perintah saja sesuai dengan tabel yang kita gunakan. Nah, di sini kita select from, kita mau lihat hasil dari kita membuat tabel tadi. Jadi kita select from pasien dulu. Nah, ini hasilnya. Terus dari select from kita lihat yang dokter yang sudah saya isi. Nah, ini caranya tadi cuma ini, langsung saya lihatkan selectnya saja. Terus diagnosa, nah muncul. Kalau muncul berarti sudah benar. Terus ID diagnosanya juga sudah teratur. Kita tindakan, oke. Dari tindakan kita ke polik.
tabel polik, oke. Terus kita select from pendaftaran pasien. Oke. Terus kita select from pelayanan polik. Kita select pelayanan polik. Nah, ini dia hasilnya, tabelnya, ini dia. Kita cross check kembali. Nih, ada pasien, ada dokter, diagnosa. Ini artinya kita sudah mengisi. Semuanya. Sekarang di sini saya mau update pelayanan polik. Saya mau ubah isinya kita update pelayanan polik karena saya mau update-nya itu di tanggal pelayanan. Jadi kita pakai set pelayanan sama dengan kita ketik tanggal yang kita mau ubah menjadi apa. So, saya mau ubah di 2026 bulan 6 tanggal 12. Terus kita lihat dia itu di ID mana. Berarti dia di where. Kita harus wajib pakai where supaya mengetahui dia di mana. Where ID pendaftaran. Dia di pendaftaran 10 sama dengan kutip koma atas 10 titik koma spasi dulu titik koma. Nah, berarti kalau ada ini berarti berhasil diubah. Sekarang kita melihat, jadi kita select from pelayanan polik. Kita mau lihat apakah sudah terubah atau belum. Nah, sudah terubah. Lihat, ini rumusnya. Dia terubah di nih tanggal 12 di ID pendaftaran 10. Sekarang kita mau select nama salah tanggal benar tanggal lahir. Ini rumus untuk kita mau mengetahui umur dari pasien. Pakai times div year, terus tanggal lahir, ini as umur. Terus kita pakai from di tabel pasien. Nah, ini kalau kita menampilkan umur, kan tadi di tabel di atas kan tidak ada umur. Kalau mau ditambahkan umur, kita pakai ini rumus yang ini. Nah, terus sesudah itu kita mau select pasien titik nomor rekam medis